Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ayuhal hadirun usikum wa iyaya bittaqwallah wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Shalawat beserta salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda besar Habibana wa Nabiyana Kangjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada segenap keluarganya dan para sahabat-sahabatnya, serta kepada tabi'in tabi'at dan tabi'in tabi'at sampai kepada kita semua. Semoga kita mendapatkan berkah syafaat beliau kelak di hari kiamat. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Pada kesempatan kali ini saya yang bernama Hendra Miharja, demi melaksanakan suatu kewajiban, akan membahas tentang pendidikan luar sekolah, di mana pendidikan luar sekolah ini masih berkelanjutan dari pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan luar sekolah merupakan sebuah jalan yang terbuka lebar bagi segenap masyarakat untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Pendidikan non-formal dalam konteks pendidikan Islam adalah pendidikan eksternal yang didasarkan pada niat dan motivasi masyarakat dengan tujuan pendalaman nilai-nilai Islam. Tentunya hal ini terlihat dalam implementasinya yang selama ini lebih menekankan pada upaya membangun pengetahuan siswa dengan menitik beratkan pada internalisasi nilai-nilai keimanan, keislaman, dan keihsanan. Sementara pendidikan luar sekolah ini merupakan sebuah tonggak yang sangat sentral, yang bisa membantu sekolah dan masyarakat dalam berbagai hal untuk memecahkan permasalahan-permasalahan pendidikan di Indonesia. Jadi pada intinya pendidikan luar sekolah ini melengkapi pendidikan sekolah. Dalam catatan sejarah pendidikan Indonesia, keberadaan pendidikan Islam merupakan salah satu lembaga pendidikan yang sangat tua, yang telah memberikan kontribusi nyata bagi pembangunan negara Republik Indonesia ini, yang telah memberikan kontribusi nyata bagi kemerdekaan negara Republik Indonesia ini. Dan dapat kita lihat dengan jelas hingga saat ini bahwa pendidikan Islam masih memiliki posisi strategi yang sangat penting karena diselenggarakan untuk mengabdi kepada masyarakat sebagai alternatif bahkan pelengkap pendidikan formal dalam rangka menunjang proses pendidikan sepanjang hayat. Bagi bangsa ini atau bagi bangsa Indonesia yang mayoritasnya adalah masyarakat Muslim, tentang isu pendidikan Islam otomatis menjadi salah satu agenda utama. Pendidikan Islam berperan dalam pendidikan nasional, dalam hal pendidikan formal dan non-formal. Cuman sayangnya jika hingga saat ini lembaga pendidikan Islam secara struktural dan secara kultural belum menjadi pilihan utama bagi sebagian umat Muslim, terutama bagi mereka yang merasa kalangannya itu kalangan atas. Mereka masih memiliki anggapan bahwa pendidikan Islam ini adalah kelas 2. Maka di sini harus dilakukan sebuah upaya, harus dipahami dan dimengerti. Oleh karena itu, tidak mungkin terbentuk manusia yang beriman, yang mengamalkan nilai-nilai agama dan berakhlak mulia tanpa peran agama.
Pendidikan luar sekolah dalam konteks pendidikan Islam. Yang pertama, memiliki pengertian pendidikan agama Islam luar sekolah. Banyak sekali ahli atau pakar memberikan definisi tentang pendidikan agama Islam. Kita ambil sampel seperti yang dikemukakan oleh Ahmed Marimba dalam bukunya Philosophy of Islamic Education, dan yang sering dikutip dalam diskusi tentang pendidikan agama Islam, yaitu pendidikan agama Islam berdasarkan pada tuntunan jasmani, rohani menurut standar Islam. Nah, ini mengarah pada pembentukan pribadi yang paling utama menurut syariat agama Islam, di mana di sini kita diharapkan adanya kepribadian yang berakhlak mulia. Karena dalam pendidikan Islam, baginda besar Kanjeng Nabi Muhammad SAW dalam sebuah hadis masyhurnya itu dijelaskan, innama bu'istu liutami makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke muka bumi ini hanyalah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Jadi pendidikan dalam dunia Islam lebih menekankan kepada pendidikan yang bersifat kepribadian yang berakhlak mulia. Karena dengan pribadi yang berakhlak mulia, seseorang akan mampu menjadi pemimpin yang baik, menjadi seseorang individu yang baik. Poin kedua, ada dasar dan tujuan pendidikan Islam luar sekolah. Berbicara tentang pendidikan agama Islam, sesungguhnya merupakan pendidikan yang ditujukan untuk menjadikan peserta didik menjadi manusia yang berakhlak mulia, yang memiliki karakter yang hebat, manusia yang beriman dan beramal serta sejalan dengan ilmunya. Beramal dengan melalui ilmunya. Karena al-ilmu imamul amal. Ilmu atau pengetahuan itu adalah imamnya sebuah amal. Manusia yang mampu hidup bertanggung jawab dan bertindak sesuai dengan perilakunya, dengan nilai-nilai Islam. Oleh karena itu, pendidikan agama Islam harus memiliki landasan dan makna yang kuat agar diakui keabsahannya di tengah-tengah masyarakat, khususnya dalam mewujudkan tujuan dan cita-cita tersebut. Yang menjadi dasar utama adalah tentunya Al-Quran dan hadis. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam surat Al-Zumu'ah ayat 2, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Manana wallahu alam rasuluhu bil muradih. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina. Dialah Allah yang telah mengutus kepada kaum yang buta huruf, orang-orang yang bodoh, yaitu mengutus rasul dari golongan mereka sendiri. Yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Dan rasul itu yang membacakan ayat-ayatnya kepada mereka, mensucikan mereka dan mengajarkan mereka kitab dan hikmah. Yang dimaksud hikmah itu adalah sunnah, tuntunan perilaku baginda besar Kanjeng Rasulullah SAW. Wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Nah, berdasarkan ayat ini, bahwa pendidikan merupakan persoalan krusial karena menyangkut pentingnya seseorang mengajar dan menyampaikan ilmu pengetahuan pada siapapun, lebih-lebih pada anak-anak yang sekaligus merupakan regenerasi muda
yang akan tiba menjadi pengganti orang tua, baik dari segi amal ibadah, juga dari yang lain-lainnya. Karena mereka pemuda di hari ini tentu akan menjadi pemimpin di masa depan. Tujuan pendidikan, kalau menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003, pada pasal 3 ialah mengembangkan potensi siswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, berdikari, serta menjadi masyarakat negara yang demokratis dan bertanggung jawab. Selanjutnya poin ketiga, ada faktor-faktor yang berperan dalam pendidikan agama Islam luar sekolah. Pendidikan agama Islam luar sekolah di Indonesia lebih populer dengan sebutan semacam majelis taklim atau kegiatan majelis taklim ini bisa diartikan dalam bidang dakwah Islam yang lazimnya disampaikan dalam bentuk ceramah atau tanya jawab dengan seorang ustadz atau seorang kiai di hadapan langsung para jamaahnya, di hadapan langsung atau langsung di tengah-tengah masyarakat. Kegiatan ini tentu kegiatan majelis taklim ini sudah pada tempat atau waktu yang telah dijadwalkan. Di kalangan muda mungkin ada istilah sanlat, itu merupakan sebuah pendidikan luar sekolah. Di samping masalah itu, masa depan pendidikan agama Islam luar sekolah ke depan akan semakin berkembang. Padahal ini terdapat beberapa faktor yang berperan dalam pendidikan agama Islam luar sekolah. Yaitu yang pertama, dengan adanya teknologi yang digunakan. Nah, teknologi yang digunakan ini hendaknya sesuai dengan kondisi dan situasi yang konkret yang terdapat di masyarakat. Teknologi yang canggih yang diperkenalkan serta ada kalanya dipaksakan sering berubah menjadi semacam pengarbitan masyarakat yang akibatnya tidak dipergunakan. Sebab kehadiran teknologi ini bukan karena diperlukan, melainkan karena dipaksakan. Hal ini yang menjadi masyarakat kita menjadi sangat rapuh. Yang kedua, terdapat lembaga atau wadah yang statusnya jelas dimiliki atau dipinjam, dikelola dan dikembangkan oleh rakyat. Di sini dituntut adanya partisipasi masyarakat pada perencanaan, pengadaan, penggunaan, serta pemeliharaan pendidikan luar sekolah. Karena tanpa pemeliharaan yang optimal, tanpa dukungan masyarakat, seringkali banyak pendidikan luar sekolah seperti pondok-pondok, tempat ngaji, itu sering sekali yang menjadi bubar dan ditinggalkan karena tidak adanya perawatan atau kadang kurangnya generasi yang melanjutkan. Ada juga poin ketiga, program belajar yang akan dilakukan wajib bernilai sosial atau harus bermakna bagi kehidupan siswa atau rakyat. Belajar dalam beberapa berperan di masyarakat. Yang keempat, poin acara belajar harus sebagai milik masyarakat. Dan yang kelima, tentu aparat
pendidikan luar sekolah tidak menangani sendiri programnya, tetapi harus bermitra dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan, dengan organisasi-organisasi kemasyarakatan atau organisasi-organisasi kemasyarakatan ini yang sebagai pelaksanaan dan kawan masyarakat pada memenuhi kebutuhan belajar mereka dalam bekerja sama dengan sumber-sumber pendukung program. Jadi saya bisa simpulkan bahwa pendidikan luar sekolah merupakan sebuah taktik atau mekanisme yang menjadi peluang bagi masyarakat luas untuk memperkaya pengetahuan dan keterampilan melalui pembelajaran sepanjang hayat. Karena ini sangat penting. Kalau kita mengutip sebuah ayat, wala taqfu ma laisa laka bihi ilmun, ya, kita tidak boleh mengucapkan atau melafalkan, menceritakan suatu objek yang kita tidak ketahui. Maka di sini tentu untuk menghadapi segala sesuatu hal di dalam kehidupan ini, kita senantiasa harus belajar dan belajar. Karena begitu kompleksnya kehidupan kita yang kita hadapi, dan begitu banyak sekali pengetahuan-pengetahuan yang kita belum dapati di masa lalu, tapi di dalam kehidupan mendatang itu terjadi. Maka untuk hal tersebut tentu seorang muslim yang baik tidak akan melakukan sesuatu tanpa dengan ilmunya. Karena wala taqfu ma laysa laka bihi ilmun. Fa inna sama wal absara kulun ulaika kana anhu mas'ula. Nah, pendidikan agama Islam ini artinya adalah bimbingan dan tuntunan pada seseorang menuju terbentuknya kepribadian yang primer berdasarkan ajaran Islam dan memiliki akhlak mulia. Pendidikan agama Islam itu tidak hanya bersifat formal saja, tidak bersifat hanya sekolah saja. Berdasarkan pandangan Islam, haruslah berlangsung seumur hidup, yang diselenggarakan tidak hanya di sekolah saja, namun termasuk yang diselenggarakan di luar sekolah. Thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat minal mahdi ilal lahdi. Mencari ilmu itu sangat dianjurkan sekali, diwajibkan kepada segenap muslimin muslimat semenjak ia dilahirkan sampai ia meninggal. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menegaskan, karena menuntut ilmu di dalam dunia Islam berhukum atau berstatusnya wajib, apalagi ilmu sesuatu yang kita akan ilmu hal atau ilmu yang kita akan kerjakan, bisa kita mengambil sebuah pemahaman wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yakin. Maka beribadahlah kepada Allah Subhanahu wa taala sampai kita akhir hayat atau sampai kita meninggal. Nah, di sini adalah ibadah tersebut diantaranya adalah menuntut ilmu atau belajar sepanjang hayat. Sekian dari saya, mohon maaf dari segala kekurangan dan kehilafannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.